mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan pada hakikatnya kalau kita mau renungkan jemaah sekalian, kalau kita mau cermati, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Dan sebaliknya, semua yang sesuai dengan ajaran agama Islam pasti sesuai dengan akal sehat. Pasti, tidak mungkin tidak. Sehingga kalau ada seorang mengatakan, ini kayaknya ajaran gak masuk akal, maka yakin akalnya sedang error. Akalnya sedang korslet. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Kalau akalnya sehat, pasti sesuai dengan ajaran agama. Makanya Allah seringkali mengajak kita berpikir. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Afala tatafakkarun? Tidakkah kalian berpikir? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Jadi akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan ajaran agama. Dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan ajaran agama pasti bertentangan dengan akal sehat. Dan dosa syirik adalah dosa terbesar. Maka dosa syirik itu yang paling tidak masuk akal. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Bagaimana bisa seorang yang punya akal sehat menyembah patung? Coba jamaah sekalian. Patung itu dia buat sendiri, dia pahat sendiri, kemudian dia jadikan sebagai Tuhannya. Apalagi kalau diyakini bisa menolong dia, itu lebih bodoh lagi. Menyembah setan. Bahkan setan diyakini penguasa di pantai tertentu, di gunung tertentu. Bertentangan dengan akal sehat. Menyembah makhluk apapun itu adalah suatu kebodohan, karena makhluk itu semuanya lemah, semuanya kecil, semuanya rendah. Oleh karena itu di surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Perhatikan jemaah sekalian, ini ajaran Islam. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Maka hati-hati dengan kalimat manis. Janganlah saling menyalahkan. Jangan menganggap diri yang paling benar. Jangan suka menyalahkan agama lain. Mari kita bersama-sama hidup bersaudara. Ini kalimat manis, tapi kalau kita percaya, kita menjadi kafir. Karena berarti kita mendustakan ayat Allah. Allah mengatakan, yang benar disembah itu hanya Allah. Selain dia batil, salah, tidak benar. Kenapa ada orang berprinsip seperti itu jamaah sekalian? Jangan menyalahkan non-muslim, walaupun mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena nggak enak. Iya kan? Nggak enak mau bilang dia salah. Apalagi mau bilang dia kafir, musyrik. Nggak enak mau ngajak dia masuk Islam. Karena kalau mengajak dia masuk Islam, berarti agamanya selama ini salah. Nggak enak. Jemaah sekalian, logika ini kalau dipakai untuk semua dosa ini sangat berbahaya. Nggak enak mengatakan koruptor itu salah. Jadi biar saja dia terus korupsi. Hargai dia. Nggak enak mau mengatakan pemabuk itu salah. Nanti takut dia tersinggung. Hargai dia. Ini tidak benar. Maka Islam mengajarkan kepada kita, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dan menyembah kepada selain Allah, itu bukan sekedar salah, tapi itu adalah dosa terbesar.
Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Allah menjelaskan kepada kita mengapa hanya Dia yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Lanjutan surat Al-Hajj ayat ke-62 tadi. Dan bahwasannya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha kuasa. Semua selain Dia itu rendah, kecil, hina, lemah. Dan semua selain Dia butuh kepadanya. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalil bahwasannya Allah itu adalah Rabb kita adalah firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Di sini disebutkan Al-Fatihah ayat pertama. Ayat pertama atau ayat kedua nih? Hah? Tentu punya buku nggak? Di situ Al-Fatihah ayat berapa? Kedua. Di sini pertama. Kedua. Jadi yang benar, ulama beda pendapat nih. Ayat pertama atau kedua? Pertama ya. Kalau kita hitung pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 ayat kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, aku bagi dua untuk hambaku. Setengah untuk kita, iyyaka na'budu, setengah untuk Allah. Dan Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Kalau dibagi dua, berarti 3,5 untuk kita. Kalau kita hitung dari Bismillah tadi, sudah berapa? 3,5 atau 4,5? 4,5. Kelewatan, Pak. Jadi yang benar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ayat pertama atau kedua? Ayat pertama. Memang ini masalah khilaf ulama. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapat ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan basmalah hanyalah pembuka surat. Basmalah adalah pembuka surat. Jadi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Surat Al-Fatihah ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga kalau kita cocokkan dengan hadis qudsi, aku bagi Al-Fatihah menjadi 2, maka jadi pas 3,5, 3,5. Kata Syekh, ini adalah dalil Allah adalah Rabb kita. Karena Allah menegaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Sedikit penjelasan tentang Alhamdu. Alif Lam. Di dalam Alhamdu disebut Alif Lam lil istighraq. Maknanya adalah Alif Lam yang mencakup. Apa yang dia cakup? Alhamdu, pujian. Sehingga maknanya Alhamdu itu mencakup semua bentuk pujian. Yaitu semua kesempurnaan. Dan lengkapnya, Alhamdu itu maknanya wasful mahmudi bil kamal.
ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu, yaitu Allah, dengan sifat kesempurnaan, disertai dengan cinta dan pengagungan. Kita puji Dia dengan sifat kesempurnaan, dan dalam memuji Dia kita mencintainya dan mengagungkannya. Inilah pujian yang bernilai ibadah. Kadang kita memuji orang, tapi bukan karena kita mencintainya, bukan pula karena menghormatinya. Cuma apa? Cuma ingin cari muka misalkan. Tapi kita memuji Allah karena cinta dan pengagungan kepadanya. Sehingga jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Allah pemilik kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Dan huruf lam di dalam lillah, alhamdulillah, itu adalah dua huruf atau dua kalimat, dua kata, lam dan Allah, sehingga digabung menjadi lillah. Huruf lam di situ adalah lil istihqaq, untuk menunjukkan hanya Allah yang berhak menyandang alhamdu, pujian yang sempurna yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Allah dialah pemilik kesempurnaan. Apa yang ada padanya, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, termasuk keputusan-keputusannya, tidak ada mengandung kekurangan. Semuanya adalah kesempurnaan. Kemudian Allah tegaskan, Rabbil Alamin. Dialah Rabbil Alamin. Artinya, yang pantas menyandang kesempurnaan itu hanyalah Rabbil Alamin. Rabb, sudah kita bahas. Apa itu Rabb tadi? Yang memiliki 3 perbuatan atau 3 sifat. Mencipta, menguasai, dan mengatur. Ini secara garis besarnya. Tapi kalau kita rinci, mencakup semua perbuatan Allah. Memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan mudarat, dan seterusnya. Karena semua kembali kepada 3 ini. Allah yang menciptakan rezeki, menguasainya, dan mengaturnya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, menguasainya, dan mengaturnya. Dan seterusnya. Itu makna Rabb. Sedangkan Al-Alamin, Al-Alamin adalah jamak daripada alam. Jamak daripada alam. Lalu apa arti alam itu? Penulis rahimahullah menjelaskan, wa kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Jadi kalau begitu alam artinya apa? Makhluk. Namun secara bahasa jamaah sekalian, alam itu artinya tanda. Sehingga bendera negara dalam bahasa Arab juga disebut alam. Karena bendera adalah tanda suatu negara. Lalu kenapa makhluk disebut alam? Karena adanya makhluk merupakan tanda
adanya Sang Pencipta. Jadi al-alamin itu maknanya seluruh makhluk. Mungkin kalau kita baca di terjemahan, apa diterjemahkan di situ? Apa terjemahnya? Tolong baca. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan seluruh alam. Kalau dalam bahasa kita seluruh alam, berarti alam sekitar kita kan? Kita nggak termasuk alam. Ini penerjemahannya kurang tepat. Yang benar adalah seluruh makhluk. Al-alamin maknanya adalah seluruh makhluk. Makanya di sini Syekh mengatakan, wa ana wahidun min dzalikal alam. Aku salah satu dari alam itu. Salah satu dari makhluk. Bukan salah satu bagian dari gunung dan pepohonan, bukan. Kita adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang berwujud itu hanya ada dua. Tidak ada yang ketiga. Pertama Allah, yang kedua makhluknya. Semua selain Dia adalah makhluknya. Dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Kenapa? Karena Dialah Rabb. Maka seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan di antara nama Allah juga adalah As-Samad. Artinya, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Maka kalau begitu jamaah sekalian, hanya Dia yang berhak disembah. Jadi, pengenalan kita kepada Allah, harus membawa kita pada puncak keimanan. Apa puncak keimanan? Menyembah hanya kepada Dia yang satu saja. Dengan keyakinan memang hanya Dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Kalau cuma sampai di sini, sampai mengimani Allah itu adalah Rabb, selain Dia adalah makhluk, maka keimanan seperti ini belum membedakan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka akan menjawab, Allah. Mereka pun beriman Allah sebagai Rabb. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Peribadahan kita hanya untuk Allah, sementara mereka menyembah kepada patung-patung. Itu pun mereka menyembah patung, sebenarnya bukan tujuan utama. Itu hanya untuk perantara. Sebagaimana kata Allah tentang ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah patung-patung itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, sungguh mulia tujuan mereka menyembah patung. Tapi karena itulah mereka dihukumi sebagai pendosa terbesar. Karena Islam tidak saja memandang niat, namun juga memandang pada cara. Nah, kemudian Syekh mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita mengenal Allah lebih jauh. Sebenarnya jemaah sekalian, pengenalan kepada Allah itu fitrah. Tapi kalau kita pelajari ilmu-ilmu untuk mengenal Allah, maka kita akan semakin kenal dan semakin menguatkan iman kita. Namun, pengenalan terhadap Allah sebenarnya itu sudah merupakan fitrah manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, tapi menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Karena anak itu ketika lahir adalah Muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu belum cukup, harus dia belajar supaya imannya semakin kuat dan supaya dia tidak mudah tersesat oleh godaan-godaan setan. Maka di sini Syekh mengajarkan kepada kita, fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Jamaah sekalian, mengenal Allah itu adalah dengan dua ayat. Dengan dua ayat, dua tanda, dua ayat. Yang pertama, ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Maksudnya apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ayat syariah, Al-Quran dan hadis yang mengenalkan kita kepada Allah ada dua bentuk, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu seperti apa? Seperti ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Itu kan langsung mengenalkan kepada kita tentang Allah. Dia adalah Ar-Rahman yang maha penyayang. Dia adalah As-Sami yang maha mendengar. Dia adalah Al-Basir yang maha melihat. Dan seterusnya. Maka kita pun paham mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Secara tidak langsung maksudnya apa? Kita bisa memetik pelajaran tentang keagungan Allah dari ayat dan hadis itu. Contoh, ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah. Setiap kita pelajari hukum Allah, kita akan sampai pada satu kesimpulan penting. Tidak mungkin hukum ini datang kecuali dari yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dan juga yang maha penyayang, sehingga dia memberikan kepada kita hukum-hukum yang di dalamnya mengandung kasih sayang kepada kita. Setiap pembahasan tentang hukum pasti kita dapati ini. Tapi jemaah sekalian, ada orang-orang yang tersesat. Setiap dia pelajari hukum Allah, malah dia menganggap Allah itu zalim. Hukum-hukumnya menyusahkan. Padahal yang seharusnya adalah kebalikannya yang dia dapatkan. Setiap hukum Allah membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Jadi ini yang pertama. Ayat syar'iyah dalam dua bentuk, yang langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Maksudnya apa? Tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah pada makhluk ciptaannya. Kalau kita renungkan jamaah sekalian, setiap penciptaan Allah pasti menambah pengenalan kita kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, berarti mempelajari semua ayat dan hadis akan menguatkan iman kita. Karena membawa kita mengenal Allah. Jadi ayat yang disebutkan oleh penulis dari surat nomor 1, ayat nomor 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Maka tinggal kita teruskan sampai surat terakhir, ayat yang terakhir. Ditambah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang yang kedua, mengenal Allah melalui makhluknya. Maka Syekh di sini memberikan sedikit contoh saja dari banyaknya makhluk Allah. Semakin kita pelajari, maka kita akan semakin mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Dan dulu ada ilmuwan muslim yang punya perhatian terhadap hal ini. Jadi dia menyingkap berbagai macam keajaiban dalam penciptaan Allah. Namun jemaah sekalian, sayangnya ilmuwan tersebut mungkin karena dia hanya fokus di situ dan mengabaikan ayat-ayat syariat, maka dia pun tersesat. Dulunya bagus, sekarang tersesat. Antum kenal insya Allah. Namanya Harun Yahya. Tahu ya? Orang Turki. Dulu dia punya video-video bagus sekali tentang keajaiban penciptaan Allah pada makhluk-makhluknya. Itu luar biasa. Dia mengungkapkan bagaimana kekuasaan Allah yang begitu hebat menciptakan makhluk-makhluk itu. Tapi jemaah sekalian, ini sebenarnya adalah penunjang. Yang utama adalah ayat syar'iyah, ayat Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah penunjang. Jadi jangan sampai kita fokus di sini lalu melupakan pembahasan tentang ayat-ayat syar'iyah. Nah, di dalam banyak ayat Allah juga mengajak kita berpikir dengan melihat kepada makhluk-makhluknya. Maka Syekh menyebutkan di antaranya Fakul. Jadi sebelumnya beliau bertanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Fakul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maksud beliau jemaah sekalian, dengan ayat-ayatnya adalah dengan makhluk yang bergerak. Sedangkan dengan makhluknya adalah makhluk yang diam. Sebagaimana contoh yang disebutkan oleh beliau. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya adalah al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, malam dan siang, matahari dan bulan. Ini kan makhluk bergerak semuanya. Malam dan siang terus berputar. Matahari dan bulan terus beredar. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawatu sab'u wal araduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang ada padanya dan apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya makhluk yang diam. Artinya kita melihat makhluk itu diam, tidak bergerak. Nah, di dalam dua bentuk makhluk Allah ini terdapat keagungan dan kebesaran Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya juga ada dalam Al-Qur'an, yaitu Allah mengajak kita berpikir tentang keagungan dan kebesarannya dengan melihat pada makhluknya. Wa min ayat, surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, maka janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya, makhluk-makhluk itu, kalau kamu beribadah hanya kepadanya. Surat Fussilat ayat ke-37. Perhatikan jemaah sekalian. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita dua hal penting. Pertama,
ajakan kepada kita untuk mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya, keagungannya pada makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Yang kedua, konsekuensi dari pengenalan itu apa? Menyembah hanya kepadanya. Jangan malah kita menyembah kepada makhluknya, tapi menyembahlah hanya kepadanya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan matahari, bulan serta bintang-bintang tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah yang mencipta dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula yang mengatur siang dan malam. Dia pula yang mengatur matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini saja jemaah sekalian sudah sangat cukup bagi kita untuk berkesimpulan hanya Allah yang maha kuasa. Hanya Allah yang maha kuat. Andai seluruh makhluk bersatu untuk mencegah datangnya siang atau perginya malam, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Allah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Walaupun seluruh makhluk bersatu untuk memindahkan matahari itu terbit dari timur, mereka tidak akan terbit dari barat, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Ini seharusnya membawa kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa. Lihatlah jemaah sekalian, langit ini yang tegak berdiri di atas kita, yang menjadi atap bumi kita. Coba lihat, di mana tiangnya? Masjid yang kecil ini saja, tiangnya begitu banyak. Kalau tidak ada tiangnya, tidak mungkin dia berdiri kokoh di atasnya. Mungkin satu tiang dirobohkan, semua ikut roboh. Apalagi 2 tiang, 3 tiang. Tapi lihat bagaimana Allah mengangkat langit di atas kita tanpa tiang. Dan di atas langit itu ada malaikat yang jumlahnya begitu banyak. Tapi langit mampu menopang malaikat itu semuanya. Kalau kita renungkan, semakin kita renungkan setiap makhluk yang Allah ciptakan, kita akan temukan di situ kekuasaan Allah, keagungan Allah. Tapi ingat jemaah sekalian, nggak cukup sampai di situ. Harus sampai pada puncaknya, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Nggak ada gunanya kita yakin Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, seluruh makhluk butuh kepadanya, tapi kita menyembahnya kepada selain Allah. Nggak ada gunanya. Oleh karena itu Syekh menegaskan, war-rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, dialah al-ma'bud, dialah yang pantas disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia,
beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah ingatkan dalam ayat ini terlebih dahulu dia adalah Rabb. Kemudian dia pun mengingatkan hanya dia yang berhak disembah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah yang menghamparkan bumi untuk kalian dan menjadikan langit sebagai atap bumi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan untuk kalian hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Jadi Allah jelaskan semua sifat-sifatnya sebagai Rabb. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maksudnya yang kalian sembah selain Allah. Padahal kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui Allah pencipta, penguasa, yang mengatur segala sesuatu, yang menghamparkan bumi, yang meninggikan langit, yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Maka hendaklah hanya kepada Allah kamu beribadah. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir, imam besar ahli tafsir bermadzhab Syafi'i, memberi kesimpulan tentang makna ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 21-22, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatunya ini dialah yang berhak diibadahi. Jemaah sekalian, ada beberapa faedah penting dari surat Al-Baqarah ayat 21-22 yang terkait dengan pembahasan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bersama dengan pembahasan berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Apabila di sebuah rumah memelihara anjing, apakah boleh kita sholat di rumahnya? Anjing berkeliaran bebas dalam rumah, di kamar, di dalam rumah dan kamar. Jawabannya tidak patut kita sholat di situ, bahkan tidak patut kita mendatanginya. Kenapa malaikat nggak mau datang di rumah seperti itu? Karena itu maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Maka malaikat nggak mau datang, kita pun nggak boleh datang. Karena kita nggak boleh datang ke tempat maksiat kecuali untuk satu maksud, yaitu apa? Memberi nasihat kepada orang yang berbuat maksiat itu. Setelah itu kita pergi. Kenapa kita harus sholat di situ? Cari tempat lain. Ya. Apabila kita diundang makan tetapi dalam rangka ulang tahun, bolehkah kita hadir dengan datang terlambat? Karena tidak enak jika tidak hadir ke acara keluarga besar tersebut. Jemaah sekalian, acara ulang tahun itu di dalamnya terkandung banyak kemungkaran. Pertama, tasyabbuh, menyerupai orang kafir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Itu bukan kebiasaan umat Islam, itu kebiasaan orang kafir. Yang kedua, itu juga bisa termasuk kategori bid'ah. Kenapa? Karena perayaan di dalam Islam sudah Allah tetapkan. Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kalau kita menambah perayaan yang lain, sama saja menambah di dalam agama. Walaupun kita tidak bermaksud menambah-nambah dalam agama. Tapi hakikatnya itu menambah-nambah di dalam agama. Belum lagi ada kemungkaran yang lain. Yang biasanya ada di sebuah perayaan ulang tahun. Ada nyanyian dan musik. Ada orang campur baur, laki-laki dan perempuan. Ada para wanita yang datang tidak menutup aurat dan lain-lain. Jadi tidak sepatutnya kita datang walaupun setelah acara selesai. Jangan sampai kita nggak enak kepada manusia, tapi kita berani membuat Allah murka. Dan kalau kita nggak enak terus, kapan kita mau dakwahi mereka? Kehadiran kita, walaupun datang terlambat, akan membuat mereka berkesimpulan. Berarti ini perayaan tidak mengapa. Karena kita ikut hadir. Sebab kita dikenal berpegang teguh dengan syariat. Berarti ini nggak melanggar syariat. Bisa jadi mereka berkesimpulan seperti itu. Beda halnya, kalau acara itu tidak bertentangan dengan syariat pada asalnya. Contoh, walimatul urs, resepsi pernikahan. Ini kan pada dasarnya disunahkan. Tapi kalau mengandung maksiat pun kita nggak boleh datang. Namun yang seperti ini boleh kita datang setelah acara. Setelah maksiatnya usai. Karena acaranya pada dasarnya adalah acara yang dianjurkan dalam syariat. Iya. Bagaimana hati kita tetap pada keimanan? Kadang hati suka ada yang gak baik, yang membuat kita dalam keraguan. Doa apa yang kita baca supaya hati menjadi baik? Faktor utama untuk menguatkan hati dalam keimanan adalah ilmu. Semakin dalam ilmu yang kita pelajari, kita akan semakin kuat dalam keimanan. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, bahkan di antara doa yang paling sering dibaca oleh beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi SAW saja perlu berdoa seperti itu, apalagi kita. Allah yang menguatkan hati kita, bukan kita yang hebat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus berdoa kepada Allah setiap hari. Lebih banyak, lebih bagus. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita kepada kesesatan. Sebab-sebab yang dapat merusak hati kita. Dan secara garis besarnya jemaah sekalian, yang merusak hati kita itu dua. Syubhat dan syahwat. Maka itu jauhi, jangan didekati. Contoh, sudah tahu dia adalah penceramah yang suka menebarkan syubhat. Jangan dibuka YouTube-nya. Kalau ada yang kirim di WhatsApp video ceramahnya, nggak usah diklik, langsung hapus. Kalau kita mau coba mendengarkan, sama saja kita mendekati syubhat. Dan ketika kita dengarkan, walaupun kita sudah tahu salah,
bisa jadi kita kemudian membenarkan karena kuatnya syubhat. Mungkin dia hiasi dia dengan dalil-dalil atau dengan retorika yang bagus, kita pun terpengaruh. Ini contoh syubhat. Begitu pula buku-buku, tulisan-tulisan, status Facebook yang mengandung syubhat, jangan dibaca. Jangan dibaca. Dan jangan ragu untuk memblokir kawan-kawan medsos yang menebarkan syubhat. Begitu pula syahwat. Jaga pandangan mata kita. Jangan melihat lawan jenis, baik di medsos ataupun di dunia nyata, yang bukan mahram kita, yang bukan pasangan kita. Kalau kita melakukannya, sama saja kita membawa diri kita kepada maksiat. Karena kita sudah membuka pintu-pintunya. Jadi jauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam dosa, baik syubhat maupun syahwat. Termasuk jemaah sekalian, dalam memilih teman, hendaklah kita selektif. Pilihlah teman yang baik, para penuntut ilmu yang bertakwa, yang dengannya kita bisa saling nasihat-menasihati, mengingatkan kalau kita salah. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat atau menyebarkan syubhat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, almar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat karibnya. Kalau teman saja kita disuruh memilih, apalagi untuk dijadikan sebagai guru. Ini harus lebih selektif lagi. Harus kita yakin guru kita ini benar-benar mengajak kita ke jalan sunnah, bukan menyesatkan kita. Tentang surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Apakah hal ini dalam masalah ibadah saja atau untuk musibah atau ujian juga? Semuanya. Allah tidak akan menimpakan kita musibah kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ini semuanya berlaku umum. Oleh karena itu Allah menyuruh kita bersabar. Kalau kita nggak sanggup untuk bersabar, maka tentu Allah tidak menyuruh kita untuk bersabar. Ada orang kafir dan mampu membaca Al-Quran dan tahu artinya, kenapa tetap dalam kekafirannya? Karena jemaah sekalian, hidayah itu bukan sekedar ilmu yang kita tahu, tetapi taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib, tapi berapa banyak yang sholat? Berapa banyak wanita yang tahu menutup aurat itu wajib, tapi berapa banyak yang mengamalkannya? Jadi bukan sekedar tahu ilmunya, tapi kita juga butuh kekuatan dari Allah untuk mengamalkannya. Oleh karena itu hidayah itu ada dua. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Kedua-duanya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian, bisa jadi orang kafir itu belum mendapatkan hidayah karena dia hanya tahu sebatas artinya saja, bukan tafsirnya. Hanya sebatas tahu terjemahannya saja, bukan pemahaman maknanya. Makanya nggak cukup membaca Al-Quran terjemahan.
Kalau mau lebih dalam memahami maknanya, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Kalau ada orang kafir, bisa kita berikan hadiah kitab tafsir Syekh As-Sa'di. Itu tafsir yang mudah dipahami, ringkas, sangat cocok bagi orang kafir yang mau mempelajari Islam. Dan juga sangat cocok bagi kita sebetulnya. Karena memudahkan kita dalam belajar. Tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan itu sudah ada terjemahannya. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga jemaah sekalian, faktor penting Allah memberikan hidayah kepada seseorang adalah kejernihan hati, keikhlasan hati. Yaitu dia belajar memang untuk mencari kebenaran. Bukan untuk mencari kelemahan, kesalahan. Tapi dia mau mencari kebenaran. Maka ini termasuk faktor yang besar Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan tentang golongan Mu'tazilah, u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dianugerahkan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kejernihan hati. Kalau kita baca biografi para tokoh Mu'tazilah, maka kita akan berdecak kagum. Mereka itu orang-orang cerdas, para penghafal Al-Quran. Bukan cuma tahu Al-Quran, mereka penghafal Al-Quran. Cerdas, pintar. Tapi mereka tidak mau tunduk terhadap Al-Quran itu. Mereka lebih mengunggulkan akal mereka daripada Al-Quran. Hukum bermakmum dengan imam yang bermaksiat. Seperti suka nonton video porno. Dari segi hukum sah dan tidaknya, hukumnya sah. Selama dia bukan pelaku dosa syirik. Cuma kalau kita warga kemudian mau mengangkat imam, ya nggak pantas kita angkat imam seperti itu. Harusnya kita angkat imam yang pantas diteladani. Tapi kalau misalkan dia sudah terlanjur jadi imam, kalau ada masjid lain yang dekat, lebih afdal kita cari masjid lain. Tapi kalau nggak ada lagi, cuman itu yang dekat, yang memungkinkan untuk kita sholat berjamaah, maka itu masih lebih afdal daripada sholat di rumah. Dan dulu para sahabat Nabi SAW masih sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj luar biasa maksiatnya. Jadi ini boleh selama dia tidak berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, nggak boleh kita sholat di belakangnya. Kenapa? Ibadahnya saja terhapus. Gimana kita mau jadi makmumnya? Iya. Selama dosanya bukan kesyirikan, kita masih boleh bermakmum kepadanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.